Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menginjakkan kaki kami di bulan Desember ini, membuktikan bahwa sepanjang tahun 2020 kami boleh melihat kuasa dan penyertaan Tuhan yang dahsyat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih buat hadiratmu dalam ibadah yang kedua ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman Allah yang hidup, yang berkuasa untuk memberikan kami kekuatan dan kebenaran. Berarti hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami berserah. Karena saya cuma 25 menit sesuai dengan protokol kesehatan. Itu jamnya mati atau hidup? Hidup, Pak. Oh, hidup. Kalau itu mati nggak apa-apa, daripada saudara yang mati. Salam semuanya. Halo. Lantai 1 salam. Lantai 2 salam. Lantai 3 Amin. Amin. lantai 3 malaikat. Haleluya. Tidak, karena ini sudah bulan Desember, tentunya saya tidak lupa mengucapkan selamat Natal. Selamat tahun barunya nanti bulan Januari. Saya diundang lagi. Haleluya, haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Semua sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, hidup berbahagia. Semua ingin bahagia? Amin. Siapa di sini yang sudah bahagia? Suami berkata, saya sudah bahagia. Istri berkata, saya belum bahagia. Kenapa belum bahagia? Karena uang belanja selalu kurang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang pasti ingin bahagia. Saudara tanya orang di pasar, pasti ingin bahagia. Saudara tanya orang di terminal, pasti ingin bahagia. Siapa saja saudara tanya, pasti jawabannya ingin bahagia. Dan saya percaya kita semua di sini juga pasti ingin bahagia. Nah, hari ini saudara kita akan melihat orang yang berbahagia menurut Mazmur 84. Mazmur 84 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah itu adalah keturunan Lewi. Mereka ditugaskan sebagai penjaga pintu kemah suci. Dan mereka ini adalah orang-orang yang pandai bernyanyi. Jadi kalau di sini ada yang pandai bernyanyi, jangan-jangan saudara keturunan Lewi. Karena saudara pandai bernyanyi. Nah, Bani Korah katakan di sini bahwa orang yang berbahagia dibagi menjadi 3. Yang pertama kita melihat di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Ini menurut Mazmur 84. Kita melihat ayatnya ke-12. Ya Tuhan semesta alam,
Berbahagialah manusia Yang percaya. yang percaya kepadamu. Siapa di sini orang percaya? Haleluya. Kita semua orang yang percaya. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kenapa dikatakan kita orang-orang yang berbahagia? Ada alasannya. Coba kita lihat Mazmur 65. Mazmur 65 ayatnya yang keempat. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dikatakan di sini berbahagialah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya itu adalah pilihan Tuhan. Jadi walaupun saudara tidak mancung hidungnya, saudara adalah pilihan Tuhan. Amin. Walaupun muka pas-pasan, saudara adalah pilihan Tuhan. Bayangkan dari sekian miliar manusia di muka bumi ini, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bayangkan dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Makanya dikatakan di sini berbahagialah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita bukan hanya dipilih oleh Tuhan, tapi kalau saudara baca di Lukas, coba kita lihat Lukas 10 ayat yang ke-20. Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi saudara bukan hanya dipilih oleh Tuhan, tetapi nama kita juga terdaftar di surga. Jadi kalaupun nanti saudara mati gara-gara corona, saudara jangan khawatir. Nama saudara sudah terdaftar di surga. Amin. Saya kemarin ada yang kirim apa itu ya? Nama-nama orang yang sudah meninggal. Ada satu organisasi gereja, ternyata pendeta yang sudah meninggal itu sudah sekitar 65 orang tahun ini. Itu baru satu organisasi gereja, belum organisasi GBI, belum organisasi yang lain. Pasti ratusan. Kalau pendeta saja banyak yang mati, bagaimana dengan jemaat? Pasti tidak terhitung jumlahnya. Tapi kalaupun itu terjadi, firman Allah katakan namamu sudah terdaftar di surga. Amin. Amin. Saya bulan Maret yang lalu, saudara, ketika itu gereja diumumkan tidak boleh ibadah karena corona, maka semua tempat-tempat ibadah diumumkan. Saya itu sakit, saudara, 14 hari, panas dingin. Yang bisa masuk itu cuma biskuit sama pisang, apa itu namanya? Pisang sembarangan atau pisang apa itu? Hah? Oh, pisang barangan. Saya kira pisang sembarangan. Cuma itu yang masuk selama 14 hari. Badan kurus. Saya cuma minum air banyak. Ke rumah sakit takut nanti dibilang corona. Iya kan? Iya, Mas.
Saya itu sempat ambruk di tempat tidur pas mau doa saudara jam 7 malam. Saya itu ambruk saudara. Dalam hati saya pasti saya sudah mati. Pasti saya sudah mati. Yang ada dalam pikiran saya pokoknya udah mati aja. Hampir saya mau panggil istri saya mau bilang begini, sayang, kalau saya mati nanti, uang yang ada di bank 2 miliar, jangan diambil. Karena itu bukan uang kita. Akhirnya hari ke-13 kalau nggak salah, karena saya nggak kuat lagi, akhirnya saya ke rumah sakit. Ini rumah sakit Medika Cibitung. Periksa darah saudara. Akhirnya dokter bilang, Pak, Bapak tidak usah dirawat. Karena Bapak sakit tipes dan tipesnya itu sudah kalah. Karena imun di dalam tubuh Bapak itu sangat bagus. Saya bersuka cita saudara. Dan hari itu juga saya pulang saudara. Gak lama warga RT saya datang besuk saya karena mereka curiga sudah 14 hari gak keluar dari rumah. Ya kan? Saya berpikir, oh jangan-jangan saya sudah mati. Tapi saya berpikir, kalaupun saya mati, nama saya sudah terdaftar di surga. Amin, saudara. Makanya memang Allah katakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan, berbahagialah. Amin. Saya percaya orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, saya percaya pasti hidupnya tidak bahagia. Saya percaya itu. Tapi ini muka-muka yang berbahagia. Amin, saudara. Jadi Mazmur 84 ini yang pertama dikatakan di sini, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, kita akan melihat Mazmur 84 ayatnya yang keempat. Mazmur 84 ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Yang kedua dikatakan di sini, orang yang berbahagia. Yang pertama tadi, orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, orang yang berbahagia itu orang yang berdiam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan di sini bukan berarti tinggal di rumah Tuhan atau tidur di rumah Tuhan. Kalau artinya seperti itu berarti orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah saya. Karena saya tiap hari tinggal di gereja, diam di rumah Tuhan. Tapi yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Diam di rumah Tuhan di sini artinya orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Saudara dan saya yang setia beribadah kepada Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Walaupun di tengah-tengah corona yang menakutkan, tapi saudara tetap setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Firman berkata di sini, merekalah orang-orang yang berbahagia. Makanya saudara amati orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak setia beribadah kepada Tuhan. Coba saudara amati mereka. Pasti lebih berbahagia mereka yang setia beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, saya kan sudah setia beribadah kepada Tuhan, tapi kenapa selama ini saya tidak mengalami yang namanya bahagia itu? Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Kenapa saudara tidak berbahagia? Padahal sudah setia beribadah kepada Tuhan. Padahal saudara orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara tidak mengalami yang namanya kebahagiaan. Ini jawabannya. Yakobus 1 ayatnya ke-25.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Kata Bapak itu, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan di sini, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu apa? Apakah hukum yang dibuat oleh manusia? Yang dimaksud dengan hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan. Dikatakan di sini, kalau kita meneliti firman Tuhan itu, kemudian kita melakukannya, maka kita akan berbahagia, dikatakan di sini. Tapi kalau kita tidak melakukan hukum yang sempurna itu, itulah kenapa saudara dan saya tidak berbahagia. Ada seorang ibu, suatu waktu dia datang kepada ibu pendeta, dia konseling. Dia bilang begini, Ibu pendeta, suami saya itu senang pelihara anjing. Siapa di sini yang senang pelihara anjing? Coba angkat tangan. Nggak ada pelihara anjing. Ada Pak. Senang tapi nggak boleh. Saya saja pelihara anjing 2. Di bulan Desember ini dia sudah mulai gelisah. Apalagi kalau saya putar lagu-lagu Natal, itu gelisah. Suatu waktu dia lagi bisik-bisik sama teman dia, kita kabur. Ini ibu pendeta bilang begini. Ini ibu ini bilang begini sama ibu pendeta. Ibu pendeta, suami saya itu senang pelihara anjing. Setiap kali dia pulang kerja, dia bukan langsung masuk ke rumah, dia langsung belok kanan menemui anjingnya. Dia bercanda-canda dengan anjingnya, dia peluk anjingnya, dia cium anjingnya selama setengah jam. Ini kan bisa merusak rumah tangga saya, ibu pendeta. Ibu pendeta, berdosa nggak kalau anjing itu saya racuni? Jangan, kata ibu pendeta. Anjing itu tidak berdosa, anjing itu tidak salah. Lebih baik ibu belajar dari anjing itu. Coba ibu perhatikan itu anjing. Kalau tuannya pulang, coba lihat reaksinya. Dia melompat-lompat kegirangan. Dia mulai gonggong. Begitu didekati dia rangkul, dia cium. Nah, waktu suami ibu pulang, ada nggak ibu melompat-lompat kegirangan? Ada nggak waktu suami ibu pulang, ibu datang rangkul dia, cium dia? Enggak sih bu. Kalau begitu mulai besok, ibu harus seperti anjing itu. Saya yakin setiap kali suami ibu pulang dari kerja, dia tidak langsung belok kanan, tapi dia langsung lurus masuk ke rumah. Jadi mulai besok ibu-ibu, kalau suami pulang, mulai melompat-lompat ke girangan. Jangan cuma waktu gajian, saudara melompat-lompat ke girangan. Giliran sudah tanggal tua, muka cemberut, kayak pepaya, ya kan? Jadi sebetulnya kebahagiaan itu berdasarkan perbuatan kita yang melakukan firman Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan orang lain, saudara. Bukan berdasarkan suami, istri, atau anak-anak, atau lingkungan kita, bukan berdasarkan itu. Kita berbahagia itu berdasarkan firman Tuhan yang kita lakukan. Itulah yang membuat kita bahagia. Nih. Ada lagi seorang bapak.
Ini bapak ini tiap hari kerjanya marah-marah. Istri dimarahi, anak dimarahi, sopir dimarahi, orang-orang di kantor dimarahi. Suatu hari istrinya udah begini, Pi, coba papi pergi ke dokter periksa. Jangan-jangan papi darah tinggi. Siapa bilang saya darah tinggi? Saya tidak darah tinggi. Dia marah. Tapi akhirnya dia pergi juga. Lalu dia datang kepada dokter. Dok, saya hari-hari ini sering marah-marah. Jangan-jangan saya darah tinggi. Lalu dokter bilang, coba saya periksa. Ternyata begitu diperiksa, ternyata benar bapak ini darah tinggi. Lalu dia bilang begini, Dok, ada nggak obat darah tinggi yang paling ampuh? Ada, kata dokter. Tapi belum tentu menjamin kesembuhannya, belum tentu. Lalu apa yang bisa membuat saya bisa sembuh? Lalu dokter bilang begini, niat yang tulus. Niat yang tulus, apa itu? Saya kasih tahu. Setiap hari sebelum Bapak marah, tersenyum dulu selama 20 detik. Jadi kalau Bapak mau marah sama istri, sebelum marah, senyum dulu 20 detik. Mau marah sama anak, senyum dulu 20 detik. Mau marah sama sopir, senyum dulu 20 detik. Lakukan selama 1 minggu. Oh, gampang, kata dia, gampang. Kalau cuma senyum itu gampang. Saya akan lakukan. Akhirnya dia pulang. Sampai di tempat parkir, sopirnya suruh masuk. Silakan masuk Pak ke mobil. Iya. Saya akan masuk. Biar saja dia marah. Gak usah disuruh-suruh. Saya akan masuk sendiri. Jadi dia ketawa. Iya. Saya akan masuk itu 1, 2, 3, 10, 20 detik. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, gimana Pi hasilnya? Baik. Baik. Saya masuk dulu ke kamar. Dia begitu 1, 2, 3, 4, pokoknya sampai 20 detik. Pas mau sarapan pagi besoknya, semua sudah kumpul. Anak-anak sudah di meja makan, istri sudah di meja makan. Lalu dipanggil, Papi, ayo sarapan. Iya, saya akan sarapan. Biasanya sebelum sarapan dia marah dulu. Entah itu anaknya dia marah, atau siapa saja, pokoknya anaknya dia marah, saudara. Ini kali ini enggak, saudara. Sementara dia makan, istrinya tanya, Pi, gimana masakan saya, enak enggak? Enak, masakannya pokoknya enak, cuma kurang garam, setan. Sambil bilang setan, tapi dia ketawa, saudara. Yang ketawa pasti pernah ini. Terus dia pergi kantor, ya kan? Di kantor karyawan lagi ngobrol. Begitu tuh kedengaran suara mobilnya datang, karyawan bilang, bos datang. Semua diam. Begitu dia masuk ke kantor, selamat pagi bos. Iya, selamat pagi. Kerja yang bagus ya. Dia ketawa 20 detik. Begitu dia masuk ke dalam kantor, ke ruangan kantornya, kira-kira beberapa menit datanglah bendahara ketok pintu. Silakan masuk. Silakan duduk. Mulailah diperiksa keuangan. Rupanya
satu angka salah. Tapi dia ingat dokter bilang sebelum marah ketawa dulu 20 detik. Lalu dia mulai ketawa. Tapi ini kenapa salah satu angka ya goblok? Sambil bilang goblok, dia bilang dia apa? Dia ketawa saudara. Kalau dulu nggak ada begitu, di mana otakmu goblok banget sih? Ini sambil ketawa, ini kenapa satu angka salah ya bro? Jadi mulai sekarang kalau saudara mau marah, ketawa dulu 20 detik. Amin. Saya kemarin hari Senin, saya cat pintu pakai pelitur. Mondar mandir lah anak saya seret. Mondar mandir. Saya jengkel saudara. Saya marah. Kenapa sih bolak-balik kayak lalat pikat? Tiba-tiba istri saya di lantai 1. Perasaan kemarin hari Minggu khotbahnya kalau mau marah senyum dulu 20 detik. Saya terdiam saudara. Lalu saya bilang itu khotbah kemarin untuk jemaat. Jadi hari ini khotbah saya untuk jemaat dan untuk saya juga. Bilang sama yang disambut, itu pendeta udah sadar. Setelah 1 minggu ini bapak saudara dia pergi periksa ke dokter. Begitu diperiksa ternyata darah tingginya normal. Sembuh saudara. Benar firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Amin. Jadi mulai sekarang kalau mau marah, senyum dulu 20 detik. Mampu? Pokoknya kalau suami mau marah, ingat kalau banyak bagian 20 detik. 20 detik. Demikian juga istri mau marah-marah, pokoknya ingat khotbah kemarin 20 detik senyum dulu. Sanggup? Kayaknya cuma satu yang sanggup. Haleluya. Jadi dikatakan sini orang yang berbahagia itu orang yang diam di rumah Tuhan. Jadi kalau saudara tidak berbahagia berarti saudara tidak melakukan firman Tuhan itu, makanya saudara tidak berbahagia. Sekarang poin yang ketiga, tinggal berapa menit? 5 menit lagi. Orang yang berbahagia, kita melihat poin yang ketiga, Mazmur 84 ayatnya yang kelima. Mazmur 84 ayatnya kelima. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dikatakan di sini orang yang berbahagia itu yang pertama tadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang kedua orang yang diam di rumah Tuhan atau setia beribadah kepada Tuhan, yang ketiga orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya firman Allah katakan di dalam Yeremia 17 ayat ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang-orang berbahagia dikatakan di sini mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika kita banyak masalah dalam hidup ini, ketika kita banyak persoalan, pergumulan di dalam hidup ini, itu kita bisa melewati itu dengan sukacita. Kenapa? Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saya tahu kita sekarang ini di zaman pandemi ini, saudara, itu semua orang kena dampak, saudara. Bukan hanya pengusaha yang kena dampak, yang bukan pengusaha juga kena, saudara. Bukan hanya pendeta yang besar, pendeta yang kecil juga kena dampak.
Kalau pendetanya kena dampak, bagaimana jemaat? Nggak usah ditanya. Tapi kalau kita bisa melewati itu semua, saya mau katakan itu karena kekuatan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi bersyukur saudara dan saya yang kekuatannya selalu di dalam Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar memberikan kami kekuatan dan kemenangan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Meneraikan setiap firman Allah yang kami dengar pada siang hari. Berkati jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah